Saya siap meninggalkan Indonesia. Saya akan singkirkan. Ya. Mau lebih jelas lagi? Boleh, Pak. Masuk penjara. Saya tidak main-main. Perhatiin ya, perhatiin sekali lagi gua slow mo ya, lihat ya, lihat. Itu gelang lompat, balik lagi ke tangan, celup. Celup, nempel lagi. Dan maaf Bang Rasman yang lagi ribut sama Hotman, tidak ada maksud apapun. Tapi gini ya, saya sebagai seorang mentalis yang pernah juara dunia 2 kali, saya tidak pernah melihat keajaiban atau sulap seperti ini. Gokil Bang Rasman, gokil. Menetapkan, pertama, memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Oiwobo, sarjana hukum. Jangan takut, kura-kura ninja ini hanya mulutnya besar aja. Dia udah stres, dia udah setengah gila, ya kura-kura ninja, sampai teriak-teriak di pengadilan seperti Tarzan. Saya penganut bela diri, ya saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat, jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa, tahu-tahu saya udah di atas meja. Hajar, memecat, mengubur pengacara-pengacara kura-kura ninja dan koboi cengeng. Sakit jiwa, ngapain didengerin orang pengacara sakit jiwa? Langsung masukin kandang. Seluruh pengacara yang ribut ngamuk-ngamuk di situ jangan lagi dipakai ya, karena mereka itu nggak akan laku lagi, akan dibenci sama polisi, sama jaksa, sama hakim. Teman itu maunya sidang terbuka, tapi emang karena Rasman blow on ya, kan kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup, cuman kan dia pengennya viral gitu kan, dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan, dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu, harus ditutup tapi dia nggak terima, akhirnya teriak-teriak gitu. Kok ketawa, kok ada orang kayak gini di zaman modern ini, kok ada manusia seperti ini? Nggak ada, takut nih. Kalian nggak lihat tadi gua kok ketawa? Gua nggak nyangka ada manusia aneh seperti ini di zaman yang serba modern ini. Nggak nyangka gitu. Itu bisa terjadi mungkin 50 tahun lalu di kampung Batak sana, di balik gunung. Nggak nyangka, gua ketawa aja, ini orang apaan gitu loh. Sidang ini menjadi atensi banyak pihak, ya, jadi atensi penilaian ini. Semua orang malah mentertawakan, dianggap pengadilan itu begini dibina begitu. Itu tadi gua, kok ada, makanya waktu gue sidang tenang begitu, dia mulai ngoceh. Tahu nggak? Gue bilang ntar kan. Itu salah satu trik dari Bang Hotman juga nggak sih Bang? Ya karena artinya ini, itu artinya itu. Cuma kan ada depan sidang, gue nggak mau bilang gitu. Gue hanya gini doang, senyum. Udahlah menghadapi persidangan, gue udah ribuan kali kasus. Enggak lah. Ada yang lebih ketimbang ini ya Bang yang asli. Aduh, jauh lebih parah dari sini ada yang dari mulai oknum bersenjata sudah gua lawan segala macam dengan pakai otak. Apalagi si Gempal kayak gitu. Aduh. Kalau Gempal udah Gempal botak lagi. Bang, pas setelah sidang banyak yang WA nanya abang keadaan DM atau seperti apa? Enggak, semuanya pada kok kamu bisa tenang banget sih gitu. Hampir semuanya. Ya memang nggak ada yang ditakutkan sama si gendut kayak. Rasman Nasution belakangan ini menjadi sorotan publik. Kasus yang berbau pelecehan yang diduga dilakukan Hotman Paris lalu kembali muncul di ruang persidangan. Rasman dilaporkan ke Bareskrim Polri setelah menyebut Hotman melakukan pelecehan seksual kepada asistennya. Ketika sidang tengah berlangsung, Rasman tiba-tiba mendatangi Hotman yang duduk di depan hakim, lalu mereka nyaris adu jotos. Rasman juga mengamuk, dan salah satu kuasa hukumnya naik ke meja persidangan, sehingga jalannya sidang menjadi terganggu. Menurut pengakuan Hotman, kericuhan di PN Jakarta Utara bermula ketika hakim memutuskan sidang digelar tertutup karena perkara yang sedang ditangani terkait kasus asusila. Namun, keputusan tersebut ditentang oleh Rasman yang meminta persidangan digelar secara terbuka, yang membuat suasana di ruang sidang menjadi ricuh. Bang Paris juga kan kadang kayak cewek di mulutnya. Ya beraninya di luar. Kalau di medsos saja gua udah garang gagak. Selamat malam, saya Hotman Paris. Giran di persidangan kemarin kayak ayam sayur. Kan lihat videonya kan kayak ayam sayur kan.
Ngeliat muka gue nggak berani, nunduk gini, kayak ayam sayur. Gue bilang, lu pengacara, laga lu ngomong sana kemari internasional, tapi ketemu gue kayak ayam sayur di pengadilan. Tapi giliran keluar dari pengadilan gagah lagi, hei tolong Bapak Menteri, tolong nih Firdaus cabut SK-nya. Nah, apa urusannya sama SK gua? Kalau lo sanggup ya debat dengan gua, ayo kita mainkan. Ngapain ngurusin urusan pribadi gua? Nah iya tuh. Dan sebagai pengacara pinter nih, gua ajarin. Namanya sidang itu tidak harus live. Sidang itu terbuka dan terkait dengan saksi, ya. Kalau namanya saksi itu udah ngerti kan? Kalau ada saksi sidang, tiga-tiga itu nggak boleh di situ. Yang lain disimpan di tempat supaya nggak mendengarkannya. Jadi kalau saksi semua mendengar semua keterangan, ya bukan saksi namanya. Ngertilah, itu kan sudah kewenangan dengan hakim. Ya catat ya. Nah kalau keterangan terdakwa nanti mau terbuka selama bukan kasus asusila, terserah. Kalau namanya masih saksi, saya pendapat dengan hakim. Dan jangankan tertutup atau tidak live. Saksi lain pun tidak boleh berada di ruangan yang sama. Ya ini, kalau pengacara yang punya ilmunya nih pasti nggak akan mereka menyekak atau mengejek seolah-olah pengadilan tidak mengerti dan minta di live saksi. Ya, catat ya, catat. Kedua, minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui majelis, Ketua Majelis. Bicara aja sama Pak Kapolres Jakarta Utara, Pak Kapolres, tangkap aja orang-orang itu. Kalau Pak Kapolres nggak mau tangkap, minta tolong militer. Polisi militer, kayak Kejaksaan Agung tuh yang menjagain kantornya itu adalah militer. Kalau polisinya di situ diusir sama kura-kura ninja aja diem, alasannya ini ruang pengadilan, beda. Sekarang ketika dia ribut dia bilang ini bukan waktu sidang, begitu polisi datang ini ruang sidang. Ya Pak polisi, tangkep Pak, jangan disuruh istighfar, jangan disuruh sadar-sadar, Bapak tangkep. Kasus ini menjadi viral. Hingga Deddy Corbuzier angkat suara akan kasus, melihat tingkah kocak Rasman. Ada juga Farhad Abbas, yang mengkritik dan menyayangkan aksi tim Rasman ini. Farhad mengatakan bahwa sikap Rasman ini sudah sangat berlebihan. Farhad meragukan keilmuan hukum dari Rasman dan pengacaranya, Firdaus Oiwobo. Meski Firdaus telah dinonaktifkan dari Komisi Advokat Indonesia, namun Firdaus tetap kekeh dengan sikapnya, yang katanya adalah gerakan refleks tanpa disadari. Saya fokus ke depan, melihat klien saya, tahu-tahu saya ada di atas meja, gitu. Jadi itu refleks saya. Pengacara berpendidikan tapi kayak nggak sekolah, kayak preman. Gak, mana ada lo diem ya Rasman, gak ada lo diem, gak ada lo diem. Dia buka dia pintu dia mati. Katanya selama ini saya diem, mana ada lu diem? Kemampuan yang dimiliki oleh saudara. Jadi si kura-kura ninja ini adalah di mana aja dia ribut, dia berantem, selalu ngamuk, dia menganggap gonggongannya itu adalah ketakutan dan itu udah diikutin. Ini ada tabiat suami istri. Suami istri seperti itu, dia mengatakan hakim masuk angin. Emang aku masuk angin? Angin apa? Ya, justru saat ini adalah saat yang dimana pengadilan ingin melihat sehebat apa sih orang yang mengganggu, mengusik keadilan orang lain. Ini Hotman Paris yang diganggu. Di sidang ngomong apa yang disebarkan undang-undang ITE, apa yang di pasal berapa yang kena, kira-kira dituntut berapa tahun, kira-kira diponis berapa tahun. Bukan lu mau bongkar-bongkar aibnya Hotman Paris,